wabarakatuh adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kira-kira apa kabar semua kalian hari ini? Alhamdulillah ya. Oke, terima kasih sebelumnya atas kehadiran kalian untuk mengikuti kegiatan sesi konseling hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin dari salah satu adik-adik ini ada yang ingin memimpin? Bu. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita melaksanakan konseling hari ini, marilah kita berdoa menurut keputusan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Sebelumnya, kira-kira adik-adik tahu nggak kalau kalian dipanggil ke sini itu karena apa? Tahu. Jadi, alasan kalian dipanggil atau dikumpulkan di sini itu karena kita akan melakukan sesi konseling kelompok. Nah, sesi ini dimana itu kalian menceritakan masalah kalian tanpa harus takut untuk dihakimi atau tanpa harus kalian takut ini bakal disebar di luar gitu ya, adik-adik. Bu, saya mau tanya Bu, Ya boleh. kalau misalkan kita bercerita nih Bu, nggak bakal tersebar nggak cerita kamu? Oh, aman ya, karena di sesi konseling ini ada yang namanya terdapat asas kerahasiaan di mana cerita kalian semua ini tidak akan diceritakan keluar. Jadi cukup di dalam pada saat sesi konselingnya saja. Ya, adik-adik ya. Oke. Sebelum Ibu lanjut nih, untuk melakukan sesi konseling kita hari ini, Ibu mau memperkenalkan diri dulu. Jadi nama Ibu Eliva. Kalian bisa panggil Ibu El atau Eliva, banyak ya kalian bisa panggil. Nah, Ibu kan sudah perkenalan ya adik-adik. Boleh dong kalian memperkenalkan diri satu-satu. Mungkin bisa kalian sertakan hobi, kelas ya. Baik, bisa dimulai dari kanan saya. Perkenalkan, nama saya Nisa. Saya kelas 12. Hobi saya itu memasak. Memasak apa itu adik Nisa? Saya biasa masak sayur-sayuran Bu. Suka makan sayur ya? Nggak suka Bu, tapi suka masak aja. Oh ya udah. Oh ya, kelas berapa tadi? Kelas 12 Bu. Ibu iya, oh Ibu Nurul. Oh saya salah ya. Mungkin saya kurang kenal ya sama guru-guru di sini. Ya baik, silahkan selanjutnya. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Putri Patrasia. Kalian bisa panggil saya Patra. Saya dari kelas IPS 2. Oke. Hobi saya berenang. Berenang tiap hari. Enggak juga Bu, kadang-kadang enggak. Di mana itu? Di rumah Bu. Oh di rumah, berarti punya kolam renang ya? Iya, ada Bu. Oke. Silakan selanjutnya. Ya, perkenalkan nama saya Syafrul Yani, saya dari kelas IPA 2. Hobi saya adalah olahraga. Olahraga. Mau jadi polisi kah? Enggak, di tentara. Oh bagus Ya, bagus. tentara, Keren ya, Pak. sudah terstruktur ya Sudah, masa Bu. depannya. Iya. Oke, silakan. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Alen Reva, bisa dipanggil Alen. Saya dari kelas IPA 3. Hobi saya jalan-jalan. Oke. Biasanya paling jauh jalan kemana aja? Juata. Ada apa di sana? Juata, kadang saya nyebrang juga ke Tanjung. Oke, silakan selanjutnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri dari Payudian. Halo. Ya. Saya dari kelas IPS 1. Kalau hobi saya Bu, hobi saya hiking. Sudah naik gunung mana aja? Gunung Selatan sama Bukit Mas sama yang ya itu. Kalau di sini tidak ada gunung ya, ada ya kayaknya. Cuma hanya bukit. Tapi nggak apa-apa, itu sudah termasuk keren sih. Nah di rumah aja ya, rebahan. Oke, silakan. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan nama saya Dewi biasa dipanggil Devi. Saya kelas IPS 2. Hobi saya dengan musik. Musik apa tuh? Musik bang. Boleh? Satu bait? Refnya mungkin? Kena.
Saya lupa Bu. Oh, lupa ya. Ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sesi konseling kita ini, biar kita lebih akrab lagi, mungkin kita bisa main games lebih dulu. Nah, mungkin ada yang pernah main game tepuk tangan pagi, siang, malam gitu? Saya Bu. Oke. Mbak Alen bisa mungkin dipimpin atau kasih tahu teman-temannya, mana tahu belum ada yang pernah main. Jadi gini teman-teman, ini gamesnya main tepuk tangan kan pagi, siang, malam. Kalau malam dia hanya 1 tepukan, kalau siang 2 tepukan, kalau pagi 3 tepukan. Nah ini juga melatih kefokusan kita sih sebenarnya. Oke, bisa dimulai? Bisa. Oke, ini nanti saya acak ya kalau siang, pagi, dan malam kayak gitu. Jadi kalian ingat aja berapa tepukan. Oke, siang, malam, siang, pagi, siang, malam. Ini ada fokus ya. Lagi mikiran apa? Kenapa tidak fokus? Lagi mikirin binatang. Hah? Nggak ada mikir Oh ya. Oke, mungkin sudah cukup ya kita ice breaking. Nah, semua sudah saling kenalkan, jadi agar kegiatan kita ini berjalan dengan baik dan nyaman, mungkin ada beberapa peraturan yang akan kita sepakati. Yang pertama, setiap anggota berjanji apapun yang disampaikan pada proses konseling kita ini tidak akan dibocorkan ke orang lain atau sahabat kalian di luar sana. Yang kedua, semua anggota kelompok harus saling terbuka dalam menyampaikan permasalahannya. Lalu untuk yang ketiga, kita harus menghargai pendapat dan perasaan masing-masing teman kita. Lalu yang keempat ini ada dimana kalian ini diharapkan semua anggota kelompok mengikuti sesi konseling dari awal sampai akhir. Terus bagaimana adik-adik ini? Apakah kalian setuju? Setuju Bu. Setuju Bu. Oke, baik, terima kasih ya. Oke. Sekiranya kita bisa mulai melakukan konseling ini, apakah kalian bersedia? Bersedia Bu. Oke, baik, kita mulai ya. Kira-kira mungkin saya bisa tunjukkan saya. Kalian bisa menceritakan masalah kalian dulu. Kalau dari saya sih, saya tuh merasa gugup Bu. Saya takut untuk berinteraksi, apalagi kalau presentasi tuh saya banyak dingin. Saya Bu, saya juga Bu. Kalau saya lebih ke sebelum saya melakukan sesuatu hal itu Bu, saya suka mikir kayak saya tuh takut salah gitu nah Bu. Sebelum saya lakukan, tapi kayak saya sudah mulai berpikir pasti nanti saya salah gitu. Jadi kayak saya tuh takut saya mau melakukan hal seperti itu. Iya. Selanjutnya, Bu, kalau saya itu Bu kurangnya kepercayaan diri ya Bu, kalau di kelas. Apalagi waktu presentasi, saya itu sering gugup loh kalau itu. ya. Hampir semua permasalahannya umumnya begitu ya. Ya. Silakan. Kalau saya Bu, saya takut menyampaikan pendapat Bu, karena saya masih kurangnya pengetahuan sih Bu. Bu, kalau saya tuh kesulitan dalam mata pelajaran. Yang pertama tuh matematika. Saya tuh selalu merasa saya tuh belum saya coba tapi saya sudah tahu itu bakalan salah kalau saya kerjakan. Kalau saya Bu sama seperti senior, kurang percaya diri ketika presentasi depan itu saya kurang cepat memaham ketika guru menjelaskan. Baik. Nah, terima kasih atas keterbukaan kalian. Dari apa yang kalian sampaikan tadi, kita bisa melihat bahwa kalian ini sedang merasa kurang percaya diri. Namun penyebab dari situasi itu kalian berbeda kan? Menurut kalian, di antara semua masalah yang kalian dengarkan dari teman-teman kalian ini, hal yang paling urgent itu siapa? Bisa Bu, bisa. Iya sih Bu, kalau menurut saya juga bisa. Nah, jadi untuk Mbak Isa,
Dikarenakan permasalahan kamu yang dianggap paling urgent sama teman-teman sekalian, apakah kamu bersedia nih untuk menceritakan permasalahannya lebih dalam, lebih lanjut? Saya bersedia, Bu. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan Mbak Nisa ini merasa gugup dan takut ketika berinteraksi di depan? Saya tuh selalu merasa tidak percaya diri, Bu. Saya takut juga, Bu. Itu kan. Saya mikir kalau misalkan teman saya ini langsung kayak diri Mengidentifikasi, bukan kayak mengintimidasi, iya mengidentifikasi kamu ya? ya. Ada lagi? Terus kalau saya mau juga tuh saya kayak bingung mau bicara apa, Bu. Padahal saya tahu materinya itu tentang apa, tapi saya tuh tetap bingung, Bu. Saya lupa apa sudah saya mau bilang, tapi saya lupa, Bu. Jadi kamu merasa kurang percaya diri saat di depan, ada insecure? Nah, saya juga berpikir kayak teman saya kan ada yang percaya diri, Bu, dia bisa bicara di depan. Memang saya tuh takut membuat hal itu di depan. Jangan kan bicara duduk di depan orang, saya takut. Apalagi kayak jadi kayak gini, sebenarnya saya tuh duduk agak gitu. Saya tahu dan kelihatan ya Mbak ya sekarang, tapi tidak apa-apa. Untuk alasan kamu ini insecure, kurang percaya diri itu, Karena saya berpikir katakan teman-teman kemarin itu saya merasa diintimidasi, Bu. tapi kamu merasa mampu nggak untuk kemampuan kamu sendiri saat di depan? Kalau dari saya tuh saya merasa kurang mampu. Saya belum berani untuk mencoba juga, Bu. Kenapa tidak mencoba? Karena saya takut sama tatapan teman-teman. Ya, oke. Jadi bisa menimbulkan bahwa pikiran dan perasaan negatif Mbak Nisa yang sering muncul itu biasanya hal yang sering Mbak katakan dalam hati nih. Kira-kira apa yang membuat Mbak ini bisa berpikir seperti yang tadi? Dan saya merasa saya selalu bilang sendiri saya kayak saya ini kurang pintar, terus kayak saya selalu salah juga sama teman-teman orang juga tuh buat saya kayak buat maju karena kata mereka itu seolah-olah merendahkan saya tuh jangan berani maju, Bu. Lagi dari kreatif. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian adakah yang punya pendapat terkait permasalahan teman kalian nih? Saya, Bu, kalau menurut saya sih bisa sepertinya itu cuma pemikiran negatif kamu aja sih tentang apa yang orang lain lihat kepada kamu tuh nggak senegatif itu kok. Mungkin itu pemikiran kamu aja sih. Saya, Bu, Nisa, tadi kan kamu bilang masalahnya tuh di saat orang-orang melihat kamu jadi kayak merasa lebih takut. Kalau menurut saya, mending kamu tuh gak usah terlalu memikirkan, maksudnya kamu gak usah terlalu memikirkan tatapan orang ke kamu, karena kan namanya tiap orang kan juga tuh raut wajahnya tuh kan beda-beda. Ada yang mukanya jutek, sebenarnya dia tuh tidak jutek, dia tuh cuma memang dari raut wajahnya kayak gitu, memang udah dari bawaan lahir. Jadi kayak lebih baik kamu tuh gak usah terlalu berpikir negatif gitu. Nah, kamu berpikir positif aja. Kemungkinan nih, siapa tahu mereka nih lihat kamu tuh karena mau memperhatikan itu. Nah, apa yang kamu sampaikan ke mereka, ke teman-teman kamu kayak gitu. Mungkin itu kalau dari saya. Kira-kira setelah kamu mendengar dari pendapat teman-teman, apa yang ada di pikiran kamu? Saya rasa mungkin apa yang selama ini saya pikirkan itu tidak benar ya, Bu. Apalagi ketika saya merasa catatan orang-orang itu kayak merendahkan saya, ternyata setelah saya pikir kembali bahwa pemikiran saya itu sebenarnya apa? Akhirnya kan saya coba berani untuk mencoba seperti itu. Mungkin kedepannya saya akan mencoba sesuatu hal baru. Dan saya ucapkan terima kasih sama teman-teman sudah memberikan saya motivasi, masukan.
Mungkin Mbak Nisa tadi ada ini nggak? Kayaknya tadi belum memberitahu soal buktinya atas pemikiran Mbak Nisa tadi. Kalau itu dari pikiran saya itu dari tatapan orang itu aja sih Bu. Aja ya. Bahwa saya tuh merasa kayak kurang pintar lah dari mereka yang melihat saya merasa kayak dilihat tuh kayak gimana kurang mampu kayak gitu Bu. Jadi saya nggak berani buat maju. Untuk afirmasi lagi, apa yang ada di pikiran Mbak sekarang terkait pendapat dari teman-teman yang membuat masalah Mbak ini mungkin selesai seperti itu. Kalau dari Afirmasi positif. yang saya lihat itu saya merasa kayak saya ini harusnya mencoba dulu. Terus saya juga mungkin bisa bertanya ke teman yang seperti Mbak Patra bilang, kalau misalkan tatapan orang atau wajah orang itu kan berbeda-beda gitu ya. Jadi mungkin saya bisa untuk mencoba dan saya berusaha untuk tidak terlalu memikirkan apa yang mereka pikirkan juga seperti itu. Itu saya merasa lebih baik sekarang, lebih lega, lumayan lah buat saya. Seperti itu. Kamu berpikir bahwa pikiran negatif kamu itu salah, Iya. seperti itu ya. Oke. Untuk sekarang, Ibu mau kalian semua mencoba berpikir negatif yang ada di pikiran kalian selama ini, ya kan? Terus Ibu mau dari pikiran negatif kalian itu kalian ubah menjadi positif. Ini semua kan Iya, senang. Oke. Mungkin sekarang kalian coba renungkan pikiran negatif kalian berpikir ini hal negatif ini harus kalian ubah menjadi positif. Ibu memberikan waktu kalian 5 menit untuk merenungkan hal tersebut. Silahkan dimulai. Oke, mungkin cukup adik-adik sekalian. Nah, Ibu mau nanya satu-satu, mungkin Ibu nanya ya, Mbak Nisa. Kalau Mbak Nisa merenungkan apa yang Mbak Nisa rasakan? kalau saya kan Bu, tadi kan saya cerita masalahnya tentang hidup ataupun satu interaksi itu kan pikiran negatif saya Bu. Setelah saya coba untuk ganti dengan pikiran positif dan saya terima masukan dari teman-teman, saya merasa kalau saya ini harus mencoba. Saya sebenarnya bisa seperti itu Bu. Saya bisa melakukan aktivitas yang lain. Saya itu harus percaya sama kemampuan saya sendiri. Seperti itu bukan dari hasil pemikiran saya. Ada perubahan Mbak? Lumayan juga Bu. Itu berarti sudah cukup bagus ya dari pemikiran Mbak. Selanjutnya mungkin Bapak Patra, apa yang dirasakan setelah merenungkan permasalahan negatif tadi diubah menjadi positif? Nah, setelah saya berpikir ke positifnya Bu, benar juga yang dikatakan sudah tadi dikatakan sama Mbak Alen. Terus saya juga sendiri tadi sudah ngasih masukan buat teman Mbak Nisa. Setelah saya pikir-pikir kembali, ternyata saya berpikir saya takut dulu sebelum saya mencoba. Saya takut membuat kesalahan. Memang ada baiknya mungkin kita dicoba aja dulu kayak gitu kan, daripada kita belum tahu hasilnya ini tapi kita sudah berpikiran bagus banget. Jadi lebih baik kita lakukan aja dulu, untuk baik dan tidaknya kan bisa diperbaiki lagi kalau memang tidak baik. Dan juga kalau kita kayak pemikiran saya sebelumnya, saya berpikir kayak sudah takut duluan,
kalau saya tetap di zona itu, saya nggak bakalan ada perubahan. Saya akan tetap stuck di itu saja. Mungkin saya juga mau keluar dari zona nyaman saya, Bu. Saya akan lebih berani untuk memulai sesuatu tanpa adanya rasa takut. Terima kasih untuk Mbak Manda. Silakan selanjutnya Masnya. Saya Bu, setelah saya pikirkan Ibu, kan saya ingin pasangan saya kan, saya ingin kurang percaya diri di kelas Bu. Mungkin saya ini harus mencoba untuk berani berbicara agar bisa berani lah. Ya nggak takut-takut lagi ya, nggak pulang. Ya, betul ya, betul sekali. Sudah cukup? Lega Silakan selanjutnya. Kalau saya sih Bu, setelah kita merenung tadi, saya ada pikiran positif kepada diri saya sendiri, dan di situ saya berpikir kalau saya ini kan kurang ini, saya takut menyampaikan pendapat sih Bu, karena kan saya kurang pengetahuan. Ternyata karena kurangnya pengetahuan itu, karena saya itu hanya stuck di situ saja, saya itu tidak mencari dan tidak mau belajar tentang hal-hal baru seperti itu, Bu. Jadi kayak saya memang kurang belajar aja sih, kalau saya sih seperti itu. Cukup atau masih ada? Cukup sih. Silakan. Dari saya Bu, setelah saya berpikir tadi, dari yang saya alami kesulitan belajar tuh, kayaknya saya harus lebih percaya diri lagi sama diri saya sendiri dan harus lebih yakin, karena saya belum coba. Sekarang saya sudah dulu gitu, mungkin kedepannya saya harus lebih berani mulai detik ini lah. Bagus ya. Cukup? Silakan. Jadi setelah saya menemukan tadi, permasalahan saya itu kan tentang tidak percaya diri ketika harus kelas di depan. Nah, setelah saya ubah negatif ke positif, saya belajar untuk memperkenalkan diri bicara di depan, terus tuh tidak gugup lagi. Oke. Cukup atau masih ada lagi? Oke, baik. Berarti kesimpulannya kalian sudah bisa mengubah pemikiran negatif kalian ini menjadi positif. Itu sudah terbilang bagus ya. Terus Ibu ucapkannya terima kasih atas pengutaraan perasaan kalian tadi ya. Oke, mungkin sedikit motivasi. Misalkan nanti suatu saat kalian merasa kurang percaya diri, insecure atau minder lagi di depan kelas, mungkin kalian bisa memberikan afirmasi positif ke diri kalian sendiri. Buang pemikiran negatif itu. Pemikiran negatif itu menjadi positif. Mungkin kalian bisa mengingat kembali, merecall kembali dari pendapat teman-teman kalian pada saat kalian merasa kurang percaya diri itu, ya, seperti itu. Inti dari kurang percaya diri itu adalah memberikan afirmasi positif ke diri sendiri. Itu yang perlu kalian lakukan. Self talk itulah namanya. Kita bicara ke diri sendiri bahwa hal itu tidak benar, hal ini sebenarnya belum tentu benar, seperti itu. Oke, Ibu minta saran dan kesan ataupun pesan dari kalian. Mungkin bisa dimulai dari ujung sini. Ini pesan tentang apa, Bu? Pesan selama kita melakukan sesi konseling hari ini. Mulai dari kanan saya. Kalau dari saya, Bu, saya merasa sesi konseling ini merubah pola pikir saya. Walaupun saya juga masih belajar, saya rasa bagus sih, Bu, sesi konseling ini. Jadi ada perubahan ya dari pikiran maupun perasaan yang sekarang kamu alami. Iya, Bu. Silahkan lanjutkan. Saya dulu setelah saya pikir-pikir, dan saya juga tadi sempat memberikan saran kepada teman kita, yaitu Nisa, terkait masalah yang dialaminya. Setelah saya pikir-pikir lagi,
iya juga gitu loh, kayak mengapa saya harus berpikir saya salah sebelum saya mencoba. Memang dengan adanya konseling ini juga mungkin saya juga tidak langsung merasa lega nih Bu, tapi dengan adanya konseling ini saya dapat wawasan baru yang dimana yang tadinya saya berpikir saya tidak bisa, tapi setelah mengikuti konseling ini saya bisa berpikir saya harus mencoba dulu, baru kalaupun nantinya tidak benar kan nanti bisa dibenarkan gitu. Jadi saya merasa konseling ini sangat bagus Bu. Gitu. Betul ya. Jadi sebelum kita melakukan, kita jangan pesimis dulu. Pastinya kita mencoba dulu, maupun hasil akhir nanti itu salah ataupun benar, ya disitulah namanya proses ya. Ya Bu. Oke, silahkan selanjutnya. Baik Bu, setelah saya mengikuti konseling hari ini Bu, saya merasa agak percaya diri untuk bicara di kelas. Pokoknya konseling hari ini bagus lah Bu. Ya. Saya makin percaya diri. Cukup atau ada lagi? Menurut saya sudah cukup Bu. Oke, baik. Kalau dari saya pada tahap sesi konseling ini, pertama-tama sih saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah mengadakan sesi konseling ini. Itu membuat saya lebih berpikir. Tadinya saya terus-terusan berpikir negatif juga sama seperti Nisa. Jadi setelah saya renungkan dan adanya tahap sesi konseling ini, saya bisa lebih berpikir positif untuk kedepannya. Saya berpikir kalau saya tidak tahu berarti saya harus belajar untuk saya tuh agar lebih tahu dan memahami hal-hal baru lah seperti itu Bu. Cukup atau silakan. Kalau dari saya sih Bu, dari sesi konseling ini, saya yang pertama terima kasih pada Ibu dan teman-teman juga. Sudah? Kalau saya Bu, setelah saya mengikuti sesi konseling ini, saya merasa lega sudah. Terus tuh, ya sudah ya. Terima kasih kepada adik-adik sekalian semua atas berkenannya hadir kalian pada sesi konseling hari ini. Yang kalian sendiri itu tidak tahu kenapa kalian kesini, ya. Oke, baiklah adik-adik. Dikarenakan waktu sesi konseling kita ini terbatas, mungkin kita akan membuat janji pada sesi selanjutnya. Kira-kira ada yang memberi masukan mungkin lebih baiknya? Kalau dari saya Bu, mungkin kita atur dulu kali ya. Kapan kita bisa lakukan sesi konseling ini lagi, dari waktu teman-temannya juga ke mana. Kalau dari saya maunya kayak sama sesi konseling ini Bu hari ini. Sama hari ini gitu, sama jamnya juga. Kalau dari teman-teman sekalian bagaimana gitu? Kalau saya sih Bu, saya pengennya berdua aja sih sama Ibu menceritakan tentang masalah saya. Tapi apakah boleh Bu? Oh, tentu sangat boleh ya kalau mau ke ruangan ibu, misalkan kamu lagi tidak ada pelajaran, boleh, atau pas ibu lagi senggang, nggak apa-apa, silahkan ke ruang BK. Oke, untuk rencana minggu depan kita berarti akan kembali lagi di hari Jumat, kurang lebih dari jam 1 siang sampai jam 1.45. Bu, kalau untuk minggu depan di waktu yang sama, kayaknya saya nggak bisa deh Bu. Soalnya saya ada acara keluarga Bu di minggu depan. Kita bisa atur ulang ya. Mungkin hari apa kamu free? Atau tidak ada mapel mungkin, atau tidak ada kegiatan? Di hari-hari lainnya tuh Bu free aja. Di hari yang sama ini Bu. Mungkin kita bisa di hari Kamis, kamu bisa Bu, karena hari Sabtu kita libur ya. Oke, sip. Kita berarti hari Kamis ya, karena kalau hari Sabtu sekolah kita lagi libur. Jadi Kamis jam 1 siang bisa semua? Bisa Bu. Bisa. Oke, baik. Sedikit kata-kata dari Ibu. Jadi apa yang kalian pikirkan, hal negatif yang kalian pikirkan, itu jangan terlalu kalian pikirkan ya. Sayangi diri kalian sendiri, sayangi mental kalian sendiri gitu kan. Atau kalian bisa motivasi diri kalian sendiri seperti itu. Jadi
Nah, untuk misalkan ada yang mau ketemu tadi seperti yang Mbak Alen untuk edukasi atau ketemu sendiri maksudnya, bisa ke saya nanti di ruang BK. Oke, baik, cukup sampai di sini saja sesi konseling kita ya. Sesuai kesepakatan kita tadi, apapun yang kita bicarakan hanya di dalam saja, tidak disebarluaskan. Dan kita akan ketemu di minggu depan hari Kamis jam 1 siang. Oke, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya mungkin kita berdoa terlebih dahulu, karena kita tadi diawali dengan doa, maka diakhiri pula dengan doa. Oke, siapa yang ingin memimpin? Saya Bu. Oke, baik. Oke, baik teman-teman. Setelah kita melakukan konseling ini tadi, mungkin kita akhiri dengan berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita keluar dari ruang konseling ya, mungkin agak lama kita hari ini. Ibu mau kalian mengisi absen. Nah, sembari mengisi absen, Ibu minta kalian masing-masing mengisi evaluasi dari sesi konseling kita hari ini. Udah. Silakan. Silakan kalian mengisi evaluasi evaluasi dari sesi konseling hari ini.